Oke, tak berangkat Jumatan, balik nggak jadi Jumatan. Kenapa Beb nggak Jumatan? Karena jamaah seluruh masjid terlihat binatang semua. Ada yang terlihat monyet. Mana mungkin kami Jumatan bersama monyet-monyet ini? Ini Islam pribumi, khotibnya, ustadznya, jamaahnya dianggap kayak binatang. Apa enggak pelecehan kayak begini? Gak Jumatan itu salah, enggak Jumatan itu salah. Plus cari-cari alasan melecehkan bangsa lain itu juga salah. Lalu ada yang bilang bahas nasab nggak penting, jaga persatuan penting, tapi bersatu dalam kepalsuan itu zong. Kepengen kita bersatu tapi clear, apa clear itu? Dan kalau ada upaya mengungkap tabir kebatilan untuk mencapai kebenaran, jangan dianggap itu pemecah belah. Emangnya bersatu harus membiarkan kebatilan? Emangnya kalau memperjuangkan kebenaran dianggap merusak persatuan? Kan enggak juga tuh. Penting bahas nasab itu penting. Lalu kalau benar-benar keturunan Nabi, itu haram terima zakat, haram terima sedekah. Nah repotnya katanya keturunan Nabi gelem nerimo. Terus umat ini enggak memberi gimana? Memberi gimana? Nyun sewu. Kalau saya memberi dosa, saya memberi dan yakin dia keturunan Nabi, kok tetap tak beri dosa? Sebab saya melanggar perintahnya Kanjeng Nabi. Nabi melarang kita bagi zakat, bagi sedekah pada anak cucunya Kanjeng Nabi. Hadis Bukhari nih. Lah kamu dilarang memberi kok malah memberi, kan dosa. Rugi loro kowe. Wis kelangan duit oleh dosa pisan. Ya apa enggak? Saya kalau diminta tak tanya, jenengan iku sinten? Kula keturunan Nabi ora tak wehi. Saya dosa memberi sedekah zakat kepada keturunannya Nabi. Terus sampean tak wehi, tapi saiki ngomong aku duduk keturunane Nabi. Engko tak wehi. Ben ora dosa. Ada hukum fikihnya loh Mas. Terus mereka beranggapan nyun sewu, yang orang ajam kayak kiai begini haram menikahi wanita mereka. Nggih. Alasannya wanita mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Bahkan kalau yang berani menikahi mereka itu dihukumi kiai taek. Ada yang ceramah begitu kok. Yang berani menikahi wanita mereka jenenge kiai taek katanya. Halo. Dan kiai Gus yang berani menikahi mereka dosa besar kiai. Dihukumi zina. Nggak akan diampuni kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Kita itu ngaji fikih, yang kita baca takrib Syekh Abi Suja sanes tiang Yaman, lalu ngaji Fathul Qorib sanes tiang Yaman, lalu ngaji Iqna sanes tiang Yaman. Halo, pengarang ini dulu. Lalu ngaji Bujairimi alal Iqna sanes tiang Yaman, ngaji Bajuri Sarah Fathul Qorib sanes tiang Yaman, ngaji Qurratul Ain, lalu sarahnya Fathul Mu'in, lalu sarahnya Nihayatul Zain, lalu sarahnya I'anatut Talibin sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Tanwirul Qulub Imam Qurti sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Qalyubi, lalu Wahab sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Muhadzab Al-Mawardi
Syarhul Muhadzab Majmu' Nawawi di Damaskus sanes tiyang Yaman. Lalu ngaji nahwu Jurumiyah, Mutamimah, Imriti, Alfiyah sanes tiyang Yaman. Ibnu Akil, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus sanes tiyang Yaman. Lalu ngaji napa maneh tauhid, Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Kifayatul Awam, Dasuki, Al-Khusunul Hamidiyah sanes tiyang Yaman. As-Sanusi sanes tiyang Yaman. Lalu ngaji akhlak, tasawuf, bidayah, taklimul muta'alim, halo, irsyadul ibad, minhajul abidin, kitab ihya, kitab hikam, syarhul hikam sanes tiyang maka ketika ada siapa dan apapun pangkatnya ceramah tanpa Pak Alwi kita nggak ngerti apa-apa. Alasannya kitab-kitab karangan mereka ini pembohongan bororawo. Paham napa mboten? Perkara 1-2 ada yang mereka karang, iya. Tapi ojo diarani kabeh kitab karangane kono atau mayoritas kitab karangane kono, ojo. Sampeyan enggak ngregani sing ngarang. Akhirnya enggak matekai sing ngarang. Akhirnya enggak takzim, enggak adab nanggone sing ngarang. Karena kau sebut katanya itu karangan orang lain, padahal bukan. Kan yo gak barokah ngilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah la'allakum turhamun. Para masyayikh, para sepuh, para kiai, para alim, tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, kami ikut berdoa semoga panjenengan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya, dan berhasil dakwah maupun perjuangannya. Amin, Allahumma amin. Para tokoh masyarakat, para pengasuh pesantren, para pengurus NU, para pejabat, aparat yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah mungkin, semoga Kawunganten makmur, aman, sejahtera, semakin hijau, semakin barokah. Amin, Allahumma amin. Ahlul bait, sahibul bait, para zuriyah dari sahibul haul, putra, anak cucu, mantu dari Mbah Mas'ud, juga dari Bunyai, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadhu alaina wa alal ummah bidu'aikum. Amin, Allahumma amin. Para alumni, para jamaah, pengurus pondok, asatid, ustadzat,
panitia, masyarakat umum yang ikut hadir dalam rangka haul Simbah Ki Mas'ud. Semoga iman kita dijaga Allah, istiqomah fil Islam, istiqomah mutamassikin bi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Semoga berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, berislam harus sesuai dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan bersama para sahabat. Itu lo namanya ahlus sunnah wal jamaah. Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar. Umatku akan berpecah belah, kata Nabi, menjadi 73 golongan. Semuanya tidak selamat alias masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, ay al-firqatun najiyah. Apa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahlus sunnah wal jamaah. Lalu sahabat bertanya, wa ma hiya ahlus sunnati wal jamaah ya Rasulullah, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nabi menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ajaran Islam seperti yang saya ajarkan hari ini dan yang saya amalkan, saya praktekkan bersama para sahabatku hari ini. Maka berislam tapi menyimpang dari Nabi adalah sesat. Nabi dawuh, khudhu anni manasikakum. Kamu ketika melakukan manasik, haji atau umroh, harus bersumber mengambil manasik yang dipraktekkan Kanjeng Nabi. Tawafnya di sekeliling Ka'bah, lalu cium Hajar Aswad di pojok Ka'bah, lalu sholat sunnat tawaf di sebelah timur Maqam Ibrahim, lalu sa'i 7 kali berakhir di Marwah, cukur, wukufnya di Arafah, lalu malam sebentar mabit di Muzdalifah, lalu besoknya melempar Aqabah, cukur kalau haji setelah itu, kemudian malamnya mabit di Mina, besoknya melempar ula wusta Aqabah, malamnya mabit, besoknya melempar lagi, terus menuju Makkah, tawaf ifadah. Itu manasik yang diajarkan, dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Adanya golongan baru yang haji dan tawafnya di Jember itu menyimpang dari ajaran Nabi dan itu sesat. Adanya haji katanya di salah satu gunung di Sulawesi itu menyimpang dari manasik yang diajarkan Kanjeng Nabi, itu sesat. Adanya paham dan ajaran haji cukup di Indramayu itu menyimpang dari ajarannya Kanjeng Nabi dan itu sesat. Lalu ada Ka'bah buatan di India, kalau itu diyakini tawaf di situ sama dengan tawaf di Ka'bah yang sebenarnya, manasik di situ diyakini seperti manasik yang sebenarnya, maka itu juga sesat karena menyimpang dari ajarannya Kanjeng Nabi. Dan katanya ada Ka'bah di Yaman, lalu orang tawaf di Yaman, umroh di Yaman, kalau itu memang benar adanya dan diyakini benar-benar bagian dari syariat Islam,
padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu, lalu meyakini bahwa manasik umroh di Yaman sama dengan manasik umroh seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi, kalaupun meyakini haji di situ menggugurkan kewajiban dan rukun Islam seperti haji yang dipraktekkan Kanjeng Nabi. Semua orang yang meyakini seperti itu, mempraktekkan seperti itu, berarti mengajarkan, meyakini, mengilmoni, mengamalkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi. Semuanya itu sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika kiai seperti saya mengatakan itu sesat dan harus dikembalikan kepada Quran Sunnah, kalau kebetulan yang kena kritik sesat itu orang Jember, bukan berarti saya membenci atau mengajak membenci orang Jember. Kalau kebetulan yang kena pelurusan itu orang Sulawesi atau orang Indramayu, bukan berarti kami mengajak berpecah belah, bermusuhan dengan orang Indramayu. Halo? Kalau kebetulan yang harus kami luruskan itu kebetulan berbenturan dengan orang yang selama ini ngaku keturunan Kanjeng Nabi dari Yaman atau sering disebut habaib, tentu maksudnya bukan ingin berpecah belah. Tentu maksudnya bukan ingin memusuhi siapapun. Karena memang tugas ulama sebagai warathatul anbiya itu menjaga akidah, menjaga iman, menjaga syariat, menjaga akhlak tasawuf, jangan sampai menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Contoh lagi, maaf sekali maaf. Ada yang ceramah, kakek kami sekali masuk kamar mandi bisa khatam Quran 4 kali. Sekali masuk kamar mandi bisa khatam Quran 4 kali. Hal seperti ini nggak boleh dipercaya. Hal seperti ini nggak boleh dibenarkan. Bawa Quran ke kamar mandi haram. Baca Quran di kamar mandi apalagi sambil berak, pipis, hukumnya haram. Dan kalaupun ke kamar mandi katanya sampai khatam Quran 4 kali, emangnya dia di kamar mandi berapa jam? Kalau sekali khatam 5 jam saja, khatam 4 kali itu berarti 20 jam. Terus ngeluarkan apa di kamar mandi kok sampai 20 jam? Yang begini harus diluruskan. Dan umat nggak boleh percaya karena memang menyalahi aturan syariat. Paham napa mboten? Dan kalau kiai saya atau siapapun berkewajiban meluruskan hal ini, dan harus kita luruskan biar tidak diikuti umat. Lalu kebetulan yang punya ajaran seperti itu orang yang selama ini ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Enggak ada maksud serambut pun kita ingin bermusuhan dengan keturunannya Kanjeng Nabi. Yang namanya benar itu benar, meskipun yang melakukan mengajarkannya anak cucu Abu Jahal. Yang namanya salah itu salah, yang namanya batil itu batil, yang namanya sesat itu sesat kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Atas nama keturunan siapapun, atas nama suku apapun, atas nama golongan dan paham apapun, atas nama nasab siapapun, yang namanya menyimpang ya tetap salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya perlu matur seperti ini karena memang di YouTube ada ratusan penyimpangan, dan ketika kiai-kiai pondokan
berceramah meluruskan itu, malah di framing, difitnah, katanya kiai itu memusuhi keturunannya Kanjeng Nabi. Katanya kiai itu ngajak berpecah belah. Adakah bersatu itu harus membiarkan kebatilan? Adakah bersatu itu harus membiarkan kesesatan? Kan enggak juga dah. Adakah kalau kita meluruskan sesuatu yang bengkok lalu identik dengan berpecah belah? Kan enggak juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu ada yang menceritakan, katanya gara-gara setiap keluar rumah kalau ketemu perempuan cantik, lalu perempuan cantik itu diremas-remas payudaranya, dan dia akhirnya menjadi wali besar. Haram dipercaya. Halo, haram dipercaya. Boro-boro yang sering maksiat, katanya lalu jadi wali. Yang dari dulu mondok bertahun-tahun itu loh, belum jaminan jadi kiai. Yang dari dulu jadi kiai malam tahajud, pagi sholat duha, sholatnya jamaah terus, qobliyah ba'diyah, ba'da maghrib istiqomah baca yasin, ngajar kitab, istiqomah pegang syariat bertahun-tahun. Itu loh enggak jaminan jadi wali. Lah mosok diajarkan gara-gara meremas payudara perempuan lalu jadi wali. Perlu diluruskan apa dibiarkan kayak begini? Harus diluruskan. Halo? Kalau kebetulan yang buat ajaran seperti itu orang yang ngaku keturunan Nabi, itu urusan dia. Urusan kita yang bengkok harus diluruskan. Selamatkan umat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza zaharatil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmah. Kalau bid'ah merajalela, penyimpangan merajalela, ajaran Islam dirubah-rubah, ibadah dirubah-rubah, itu namanya bid'ah. Akidah dirubah-rubah, itu namanya bid'ah. Bid'ah merajalela. Lalu ada kiai yang alim tahu dalil, diam atas merajalelanya penyimpangan itu. Fa'alaihi laknatullah. Maka orang alim yang mendiamkan kemungkaran, maka dia dilaknat oleh Gusti Allah. Falyudhhiril alimu ilmah. Orang yang punya ilmu, kuasai dalil, kuasai hujjah, wajib ngetokne dalile, wajib mematahkan isu-isu yang menyimpang, biar gak dipercaya umat. Dan kalau dia kuasai ilmu, kuasai dalil, kuasai hujjah, harusnya bisa mematahkan yang batil-batil, tapi dia diam saja. Fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Dia dilaknat Allah, laknat malaikat, laknat semua manusia. Amal wajibnya maupun amal sunatnya tidak diterima Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akhir-akhir ini karena ada YouTube, karena ada medsos, menyebar luas penyimpangan-penyimpangan itu, yang kebetulan diceramahkan, diajarkan, diambil dari kitabnya orang-orang yang selama ini kaum pribumi menganggap mereka keturunan Rasulullah, tapi menyimpang. Terus bagaimana sikap kita? Mereka keturunan Rasul apa enggak? Belum tentu. Wong belum ada bukti. Tapi bahwa ajaran itu menyimpang jelas. Nah, meluruskan yang jelas-jelas menyimpang itu jangan sampai kalah dengan anggapan katanya keturunan Nabi, padahal belum tentu.
yang qat'i, jangan kalah dengan yang donni. Halo, yang yakin, yang mantep, jangan kalah dengan sesuatu yang masih diragukan, belum pasti. La yajuzu tarkul muhaqqaq li ajlil mauhum. Tidak boleh meninggalkan kebenaran yang nyata, muhaqqaq, hanya karena sesuatu yang masih diduga-duga, belum tentu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ada banyak contoh di sini, misalnya nyuwun sewu, ketika fulan itu dihauli, fulan dari kelompok yang ngaku keturunan Kanjeng Nabi, maka dilarang ziarah Nabi. Ceramahnya begitu. Ketika ada tanggal haulnya si fulan, maka Anda dilarang umroh ziarah Kanjeng Nabi. Kok bisa haulnya seseorang yang katanya keturunan Nabi tapi belum tentu, lalu menafikan pentingnya ziarah Nabi yang itu sudah qat'i, sudah pasti mboten saged para rawuh. Nek cara kula cah taruh umroh delalah dapat tanggal jadwal penerbangan berbarengan dengan haulnya si fulan itu, ya saya pilih sowan Kanjeng Nabi. Ngene apa nggih? Mosok pilih menghadiri haulnya orang. Wis kebacut, apa kebacut ini? Nyimpangnya itu wis kebacut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau lagi ada haulnya itu, nggak boleh acara ngajar-ngajar, nggak boleh ada acara majelis taklim. Diniyah tutup, TPQ tutup, madrasah tutup, suruh haul semua. Padahal kiai-kiai ini tahu haul itu sunnah, baik tapi sunnah. Ngajar anak supaya Qur'annya bener, supaya sholatnya bener, supaya fikihnya bener, supaya ibadahnya bener, itu hukumnya wajib. Nah, kok bisa dari kelompok yang ngaku keturunan Nabi berfatwa lebih penting menghadiri haulnya fulan daripada tetap menyelenggarakan ngaji? Kalau saya ngaji, yang ngaji wong ini wajib. Perkara nanti setelah ngaji menghadiri haul agak telat-telat, ya nggak masalah. Jangan sampai nguber perkara sunnah, meninggalkan yang wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham nggih? Begini nggih. Ibarat orang berpakaian, yang wajib itu pakai katoknya. Sabuk itu pelengkap, hanya sunnah. Kalau bisa ya katoan, ya sabuan. Nggih. Tapi jangan sampai ribet nyari sabuk, ribet sabuan padahal durung katoan. Mending katoan tok taleni gedebok. Lah gitu beres. Enggak sabuan ya enggak apa-apa loh, dan daripada sabuan tok tapi ora katoan. Salat beres, ngaji beres, fardu ain beres. Kalau setelah itu bisa menghadiri haul yang sunat, ya alhamdulillah. Kalaupun gara-gara membereskan yang wajib terus nggak bisa menghadiri haul, saya sampean sudah nggak salah, memang urutannya mendahulukan yang wajib. Aneh. Nah, dulu orang nggak berani menentang mereka karena khawatir kualat, sebab katanya mereka itu keturunan Kanjeng Nabi. Adakah menghormati orang yang katanya keturunan Nabi
harus menafikan sunnahnya Nabi, harus menafikan syariahnya Nabi, harus menafikan Quran sunnah? Boten lah, boten lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu di sini mereka juga ceramah, nyuwun sewu, orang yang dihauli di Gresik, entah namanya siapa, top, katanya dari keturunan Kanjeng Nabi. Itu Nabi saja kalau sholat makmum kepada dia. Emangnya dia lahir kapan? Katanya keturunan Kanjeng Nabi. Jaraknya 1000 tahun lebih setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Lah kok Nabi malah makmum kepada dia? Masuk akal betul ngene. Terus kalau membuat narasi cerita, Nabi aja makmum, seakan-akan dia lebih mulia daripada Kanjeng Nabi, seakan dia lebih berhak jadi imam daripada Kanjeng Nabi. Halo, seakan dia lebih fasih daripada Kanjeng Nabi. Ngeten iki dibenarkan apa mboten ngeten iki? Tapi katanya keturunan Nabi loh, sampean enggak khawatir kualat dah. Kudu diwanek-wanek nih. Harus berani, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mbah Hasyim Asy'ari itu berguru satu kepada Syekhona Khalil Bangkalan, orang pribumi. Berguru juga kepada Ki Soleh Darat Semarang, orang pribumi Jawa. Berguru kepada Syekh Mahfud Termas Pacitan, orang pribumi. Berguru kepada Ki Dimyati Termas Pacitan, orang pribumi. Berguru kepada Ki Zainuddin Mojosari Nganjuk, orang pribumi. Halo. Berguru dapat ilmu dari Ki Nawawi Banten. Banten itu mana? Orang Serang apa orang Yaman? Jawa Barat apa Yaman? Nyata gurunya Mbah Hasyim itu. Lalu umat dibodohi, dicerita-ceritano gurunya Mbah Hasyim itu kaum Yaman. Halo. Tanpa kaum Yaman, tanpa Pak Alawi, yang orang awam menyebutnya habaib, maka kita nggak ngerti apa-apa. Ojo nemen-nemen po. Nggih mungkin sekali dua kali, sak kalimah rong kalimah pernahlah dengar dari orang Yaman. Tapi kalau dikatakan gurunya orang sana semua, yang enggak lah. Halo. Lalu tanpa mereka kita enggak ngerti apa-apa, yang enggak lah. Kita itu ngaji fikih, yang kita baca takrib Syekh Abi Suja sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Fathul Qorib sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Iqna sanes tiang Yaman. Halo, pengarang ini dulu. Lalu ngaji Bujairimi alal Iqna sanes tiang Yaman. Ngaji Bajuri Sarah Fathul Qorib sanes tiang Yaman. Ngaji Qurratul Ain, lalu sarahnya Fathul Mu'in, lalu sarahnya Nihayatul Zain, lalu sarahnya I'anatut Talibin sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Tanwirul Qulub Imam Qurti sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Qalyubi, lalu Wahab sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Muhadzab Al-Mawardi, Syarhul Muhadzab Majmu' Nawawi di Damaskus sanes tiang Yaman. Lalu ngaji Nahwu Jurumiyah, Mutamimah, Imriti, Alfiyah sanes tiang Yaman. Ibnu Akil, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus sanes tiang Yaman. Lalu ngaji apa mana? Tauhid, Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Kifayatul
Awam, Dasuki, Al-Khusunul Hamidiyah sanes tiyang Yaman, As-Sanusi sanes tiyang Yaman. Lalu ngaji akhlak, tasawuf, bidayah, taklimul muta'alim, halo, irsyadul ibad, minhajul abidin, kitab ihya, kitab hikam, syarhul hikam sanes tiyang sanes tiyang. Maka ketika ada siapa dan apapun pangkatnya ceramah tanpa Pak-Alwi, kita nggak ngerti apa-apa. Alasannya kitab-kitab karangan mereka ini pembohongan bororawo. Paham napa mboten? Perkara 1 2 ada yang mereka karang, iya. Tapi ojo diarani kabeh kitab karangane kono atau mayoritas kitab karangane kono, ojo. Sampeyan nggak ngregani sing ngarang. Akhirnya nggak matekai sing ngarang. Akhirnya nggak takzim, nggak adab nanggone sing ngarang, karena kau sebut katanya itu karangan orang lain, padahal bukan. Kan yo gak barokah ngilmumu, ngambil ilmunya orang tapi nggak mengakui orang itu pengarangnya. Harusnya si pengarang yang kamu hadiahi Fatihah, tapi malah kamu hadiahi orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang alumni sini dapat ilmu dari Mbah Mas'ud. Setiap mau zikir, tahlilan, mau istighosah, enggak pernah menghadiahi Fatihah gurunya. Padahal iso kitab ya dari sini, akidah fikih syariat benar ya dari sini. Tapi setiap zikir yang dihadiahi Fatihah, bongso Yaman, Al-Fulan, Al-Fatihah, ila hadrati Al-Fulan bin Al-Fulan, Al-Fatihah, ila ruhi Fulan bin Al-Fulan, Al-Fatihah. Orang yang gak pernah ngajari kamu sama sekali, malah mau Fatihai terus. Orang yang berjasa besar menyelamatkan kita, sampai berakidah benar, sholat benar, bersyariat dengan benar, malah kau lupakan, gak pernah di-Fatihai. Kira-kira barokah apa enggak orang kayak begini? Ya enggak barokah lah. Idzil fatah hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kepada guru enggak yakin, malah beralih keyakinannya kepada orang lain. Malam ya'taqid lam yantafi, ya enggak dapat manfaat. Lalu Nabi bersabda, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak matur suwun kepada manusia yang berjasa, yang harusnya dia yang dimatur suwuni, malah matur suwun kepada orang lain yang nggak pernah ngajar, yang bukan seharusnya dia yang dimatur suwuni. Nah, wong begini ini syukurmu kayak apapun kepada Allah nggak diterima. Malam yaskurin nas lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak syukur pada manusia berarti syukurnya pada Allah nggak sah, nggak diterima. Dan itu antara lain begitu. Ilmu itu dari Syekh Zarnuji, taklim, langit lagi. Ilmu dari Abi Suja, takrib. Ilmu dari Syekh Dr. Dib Al-Biro, kitab Tadhib. Ilmu dari Syekh Nawawi, Riyadus Sholihin, Syarhul Majmu', ilmu dari Imam Suyuti, Jalalain, dan yang lain-lain. Tapi zaman malah sing difatihai orang lain. Dan sekarang model majelis-majelis itu ada. Ketika saya ikuti, lalu sebelum baca maaf rotib, yang difatihai orang Yaman, hampir semua orang Yaman. Mosok menafikan jasanya Ki Mas'ud, mosok menafikan jasanya Kiai Munawir Kerapyak,
Mosok menafikan jasanya Kiai Maimun Zubair, mosok menafikan jasanya Mbah Hasyim Asy'ari, mosok menafikan jasanya Wali Songo. Kita orang Nusantara dapat ilmu, dapat Islam, dapat syariat, nggak bisa lepas dari Wali Songo yang bawa mereka kok. Halo. Lalu Wali Songo punya murid jadi kiai besar itu. Lalu kiai besar itu mendirikan pondok, orang sini mondok ke situ, pulang menyebarkan ilmu di sini. Urutan ilmu yang seharusnya kita tawasuli, kita fatihai sebagai ucapan terima kasih, itu perkara ini sudah difatihai semua. Lalu nambah 1-2 orang Saudi, monggo. Lalu nambah 1-2 orang Mesir, ya monggo. Lalu nambah 1-2 orang Iran, orang Yaman, ya monggo. Tapi jangan yang disebut orang luar negeri tok. Lalu kiai-kiai kita masuk aja sini. Niki longgar nih yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, Islam kita harus Islam yang sesuai yang diajarkan Kanjeng Nabi. Gimana? Ya dari kiai-kiai ini. Kiai-kiai ini semuanya bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i dapat ilmu dari Imam Malik. Imam Malik dapat ilmu dari Imam Nafi', gurunya. Imam Nafi' dapat ilmu dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dapat ilmu dari Kanjeng Nabi. Ikut kiai sama dengan ikut Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i punya kader-kader pengikut yang menekuni hadis dan top. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Bukhari Muslim dua-duanya pengikut madhab Syafi'i. Ada pengikut Syafi'i top di bidang akidah, itu namanya Imam Asy'ari. Akidah yang diikuti kiai, akidahnya Imam Asy'ari, karena Imam Asy'ari itu pengikut Imam Syafi'i. Lalu Quran yang diikuti kiai-kiai itu bacanya Imam Hafiz. Di antara qiraah sab'ah yang diikuti kiai Indonesia Imam Hafiz. Imam Hafiz itu bermadhab Syafi'i. Hadis yang dipegangi Bukhari Muslim dua-duanya bermadhab Syafi'i. Thariqah yang diamalkan Qadiriyah antara lain Syekh Abdul Qadir bermadhab Syafi'i. Syekh Ahmad Bauddin An-Naksabandi bermadhab Syafi'i. Pegangannya Hikam Muhammad bin Athaillah bermadhab Syafi'i. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kitab-kitab lain, tasawuf Ghazali pakai Bidayatul Hidayah atau pakai Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu murid dari Ibnu Hajar bermadhab Syafi'i. Nderek kiai karena tauhidnya ini ternyata semuanya itu pengikut Imam Syafi'i. Maka nderek kiai di bidang ilmu apapun sejatinya sama dengan ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i dijamin ajarannya bersumber dari Kanjeng Nabi, karena Imam Syafi'i punya urut-urut silsilah guru sambung sampai Kanjeng Nabi. Tak ulangi, Syafi'i atasnya Imam Malik, atasnya Imam Nafi',
atasnya lagi Abdullah bin Umar, atasnya lagi Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i juga punya guru namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Hasan Basri. Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud. Dia sahabat, tentu berguru langsung kepada Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i berguru juga kepada Syekh Abu Yusuf. Dia berguru pada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru pada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far berguru pada Imam Baqir. Imam Baqir berguru pada Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin berguru pada orang tuanya Sayyidina Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain tentu kecil ngaji langsung kepada Kanjeng Nabi. Nderek kiai para rawuh, berislam harus sesuai dengan Islamnya Kanjeng Nabi. Harus Islam yang bersumber dari Kanjeng Nabi. Caranya melooki kiai. Kiai-kiai yang ilmunya dulu dari Wali Songo, ternyata Wali Songo semuanya bermadhab Syafi'i. Nah, dengan ikut Imam Syafi'i, maka kita mendapat ajaran Islam yang berasal dari Nabi dan sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Contoh, di NU dari kiai ada haul, ya bangga. Nggih. Nabi juga menghauli Siti Khadijah di saat hari bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah. Nabi sembelih kambing, dimasak, dipotong-potong banyak, disedekahkan kepada tetangga teman-teman sambil menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Yang dilakukan Nabi seperti yang dilakukan Gus malam ini. Napa? Mengenang menghauli Siti Khadijah, mengenang menghauli Kiai Mas'ud. Kalaupun ada sedekah dikit-dikit, niatnya juga untuk hadiah ganjarannya untuk yang dihauli. Nabi melakukan untuk Siti Khadijah, hadisnya Bukhari Muslim juz 2 halaman 370. Hari ini kita melakukan untuk Syekh Mas'ud. Berarti tiru Nabi apa enggak? Kalau tiru Nabi hadisnya sahih, benar apa salah? Sunnah apa bid'ah? Ini contoh kecil barokai ikut kiai. Ternyata oleh kiai dibimbing amaliyah yang itu sesuai dengan tuntunannya Kanjeng Nabi. Nun sewu dan TNI Polri setahun sekali 16 Agustus mesti rutin tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, ziarah mungkin apa nggih. Kami warga NU menjelang puasa, benjing poso, sore tadi rame-rame ziarah. Adakah contoh dari Nabi menziarahi pahlawan atau siapa rutin setahun sekali? Ada riwayat Baihaqi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dalam kitab Syarhus Sudur halaman 92 bahwa Kanjeng Nabi bersama sahabat rutin menziarahi makam pahlawan korban perang Uhud setahun sekali. Nabi sampai Jabal Rumat, gunung pendek yang sekarang pakai selfie itu dari situ adep ke arah makamnya Sayyidina Hamzah, ke arah makamnya korban perang Uhud. Nabi mendoakan dari situ. Jadi kalaupun TNI Polri setahun sekali menziarahi pahlawan, dulu Nabi sama setahun sekali juga menziarahi korban perang Uhud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun kita nderek kiai setahun sekali menziarahi makam bapak ibu mertua besok poso, dulu Nabi juga rutin ziarah setahun sekali. Dil napa mboten niki? Udah ikut kiai mawon. Yang tidak ikut, yang bukan kiai, wong sesama muslim ya dihormati. Yang bukan kiai, wong podo islami ya kita ukhuwah. Tapi untuk manut fatwanya,
dipegangi, diikuti ajaran dan dawuhnya, ya harus kiai yang memang mondok bertahun-tahun, di rumah ada kitab, ratusan kitab, dan mereka paham kitab itu, yang difatwakan pun berdasar sunnahnya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak melarang jenengan bergaul dengan siapapun, tapi sekali lagi soal manutnya hati, saya harus megangi fatwanya siapa, itu yang dimanuti, yang dipegangi dawuhnya kiai, yakni para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mohon maaf, harus hati-hati juga, kiai di samping membawa ajaran Nabi warasatul anbiya, ikut kiai insya Allah sama dengan yang diajarkan kanjeng Nabi. Di samping itu ikut kiai itu enak, kiai muridnya kiai, umatnya kiai, bolone kiai, itu bimbing umat, ngerawat umat mulai lahir sampai mati. Anak zaman lahir, cucu zaman lahir, nanti yang doa akikoh ya kiai, nanti zaman mantu yang baca khutbah nikah, yang akad nikah, yang ceramah, yang doa juga kiai, yang ngimami setiap hari 5 waktu ya kiai, yang khutbah juga ya khutbah Jum'ah ya kiai, yang ngajari kitab kecil di pondok-pondok juga kiai. Kalaupun ustadz dulu nggak dapat ilmunya juga dari kiai. Langgira Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haji teng Mekah, ngaji manasiknya di sini, yang ngajari manasik, bimbing manasik juga kiai. Nanti kita mati, yang nyolati kiai, yang mimpin tahlil 7 hari kiai, yang mimpin pemakaman kiai, yang nalkin mayit. Nyata kalau kita ikut kiai, emang kiai mendampingi umat mulai lahir sampai mati. Apa salahnya kita ikut kiai? Nah, kadang orang itu mengesampingkan kiai, bahkan agak menghina kiai, meremehkan kiai, padahal Jumatan yang khutbah juga kiai. Saat bapak dia mati, yang takziah ya kiai, yang memandikan ya kiai, yang nyolati ya kiai. Halo, dorone junjungan yang dia unggul-unggulkan itu, satu pun nggak ada yang hadir takziah. Nggih napa nggih? Orang yang mengunggul-unggulkan orang Mesir, orang yang mengunggul-unggulkan orang Yaman, ada yang disebut maaf habaib, monggo hak sampean. Tapi kalau bapak zaman mati, mereka ikut tahlilan 7 hari, ikut ngecuci mayit, ikut gali kubur, nalkin mayit. Halo, ikut ngafani. Siapa yang melakukan itu semua? Monggo aja zaman hormat pada mereka, tapi jangan tinggalkan para kiai ini. Wong nyatanya yang kober sempat hari-hari membimbing umat, mendampingi umat, itu ya para kiai itu. Paham napa mboten niki? Supaya sesuai dengan Nabi, jangan jauh-jauh dari kiai. Supaya nyuwun sewu keluarga kita dibimbing terus sampai mati. Pastikan kita bersama para kiai. Dan kiai itu lahir di Indonesia, tumpah darahnya di Indonesia, ngaji thalabul ilmi, berjuang ngajar sampai mati ya di Indonesia. Nggih napa nggih? Kerja golek rezeki, nyambut gawe, berjuang ngajar juga di Indonesia. Kiai yang menyadari semuanya serba Indonesia, maka nggak ada kiai-kiai begini terus anti NKRI, nggak ada. Dan kiai-kiai begini anti Pancasila, nggak ada. Dan
Kiai-kiai kayak begini mengkafirkan Indonesia nggak ada. Tapi kalau golongan yang bukan dari kelompok kiai-kiai begini, orang keturunan atau yang pro dengan kaum keturunan. Nun sewu, siapa yang ceramah istana negara, istana iblis? Golongan keturunan apa golongan pribumi? Halo? Golongan keturunan apa yang kiai-kiai kayak begini? Gus Dur buta mata, buta hati. Sapa sing ceramah ngono kuwi? Aja rezek ngono to. Orang keturunan apa kiai pribumi? Dan macam-macam, yang Pancasila kafir, qorinya dajjal. Gitu. Satu orang yang paling bodoh dari kelompok mereka, satu orang yang paling jahil dari kelompok mereka, satu orang yang paling ahli maksiat dari kelompok mereka, itu katanya lebih mulia daripada 70 ulama yang alim-alim. Ini pelecehan berorang. Lah orang kayak begitu malah kau hormati, terus mau zaman bagaimana? Kiaimu kau lupakan, orang tuamu kau lupakan, mertuamu kau lupakan, aparat yang hari-hari ngurusi rakyat umat negara malah kau lecehkan. Lah mereka yang suka mengolok-olok bangsa dan ulama kita malah kau hormati. Jere wong Blitar, karepmu piye? Ayolah berislam sesuai dengan Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kita yang awam yang gak sempat mondok bertahun-tahun, yang gak sempat hatam kitab banyak itu, ikut aja kiai yang sudah hatam kitab banyak itu. Itu aja beres. Nggih, beres. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada ceramah. Katanya dari kelompok mereka orangnya Bogor alamannya. Itu nggak mau Jumatan. Setelah ditanya, oke, tak berangkat Jumatan. Balik nggak jadi Jumatan. Kenapa Beb nggak Jumatan? Karena saat jamaah seluruh masjid terlihat binatang semua. Ada yang terlihat monyet. Mana mungkin kami Jumatan bersama monyet-monyet ini? Ini Islam pribumi, khotibnya, ustadznya, jamaahnya dianggap kayak binatang. Apa enggak pelecehan kayak begini? Gak Jumatan itu salah, gak Jumatan itu salah. Plus cari-cari alasan melecehkan bangsa lain itu juga salah. Lah repotnya yang salah kayak begitu malah kau ciumi tangannya. Aneh. Ada juga yang nggak Jumatan, alasannya kami Jumatan di Mekah. Nggak bisa diterima. Andai dia pakai khodam jin atau khodam malaikat, serut setengah jam sampai Mekah. Sini Jumatan jam 12, Mekah masih jam 8. Lah kepriben carane Jumatan? Wong masih jam 8. Lalu segera pulang nyampe sini jam 1. Alasannya baru nyampe dari Mekah. Saat kau nyampe sini jam 1, Mekah jam 9. Belum Jumatan. Pastikan kalau ada orang enggak Jumatan, alasannya Jumatan di Mekah, ya memang enggak Jumatan. Sekarang wis wayahe para rawuh
fasda bima tu'maru wa arid anil jahilin. Terang-terangan saja, wis gak usah ditutup-tutupi maneh. Wong mereka ceramahnya juga terbuka di YouTube kok, gitu. Mereka ceramahnya terbuka terang-terangan. Kok kita masih takut anu. Mereka terang-terangan, daripada umat ikut mereka, ya kita terangkan secara terang-terangan aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk akal apa mboten? Bojone wis mati, itu rondone hamil lagi. Katanya yang menghamili suaminya yang mati itu. Tentu. Suaminya yang mati itu hidup lagi, lalu keluar penyuluh dari makam, terus pulang menjima istrinya, sampai hamil, pulang lagi masuk kuburan lagi. Sakit dipercaya ki? Katakan saja salah ya salah. Perkara dia ngaku keturunan siapa itu urusan dia. Urusan kita hak ya hak, batil ya batil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu, ada makam yang makam sampingnya ahli maksiat, yang bercerita ya kaum habaib itu. Yang ahli maksiat itu digebui oleh malaikat mungkar nakir. Makam sampingnya yang habaib itu terganggu karena sampingnya digebui. Itu langsung bangkit keluar dari kuburan, masuk ke makam sampingnya. Malaikat mungkar nakir dimarahi, ruh pergi sana, minggat, ganggu saya. Cerita kayak begini bisa diterima kayak begini. Ikut kelompok kami, ikut golongan kami, meskipun Anda sampai mati maksiat terus, nggak apa-apa. Ceramahnya gitu. Kenapa nggak apa-apa? Kakek kami masih bisa bertaubat, meminta ampunan meskipun sudah mati. Kakek kami bisa memadamkan api neraka. Sakit dipercaya ki? Terus dalilnya mana? Yang jelas maksiat itu dosa, harus segera berhenti, istighfar dan bertaubat, jangan diulangi. Kalau nggak sengaja ngulangi, istighfar lagi, kan begitu ajarannya. Taubat hamba tetap diterima asal belum sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah terima taubat hamba asal belum sakratul maut. Dari mana ajaran kakek kami masih bisa taubat, masih bisa istighfar meskipun sudah mati? Dari mana? Tapi katanya keturunan Nabi ki. Nyun sewu. Orang Mojokerto pasti banyak yang keturunan Majapahit, namanya Mojokerto. Tapi hari ini orang Mojokerto sudah nggak bisa memastikan saya keturunan Hayam Wuruk, nggak bisa. Saya keturunan Brawi, nggak bisa. Saya keturunan Patih Gajah, nggak bisa. Padahal jarak Mojokerto sekarang dengan zaman Majapahit itu lo paling 650 tahun. Itu lo paling 700 tahun. 700 tahun itu Singosari. 700 tahun saja sulit memastikan apa orang Mojokerto itu keturunan Majapahit atau bukan. Padahal 700 tahun. Nah sekarang dengan zaman Nabi,
tahun hijriahnya 1447 tahun yang lalu. 2 kali lipat zaman Majapahit lebih, Mas. Kok begitu gampang ngaku-ngaku aneh keturunan Nabi? Wong yang 700 tahun saja nggak bisa sudah memastikan aneh keturunan Majapahit. Ini sudah 1400 tahun lebih, kok begitu mudah ngaku-ngaku aneh keturunan Kanjeng Nabi? Enaknya langsung dipercaya apa dipertanyakan itu? Dipertanyakan kan? Dasarmu apa? Kok ngaku-ngaku keturunan Nabi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu enggak ada kitab nasab yang mencatat Ubaidillah itu keturunannya Nabi. Kalaupun ada kitab nasab yang mencatat Ubaidillah keturunan Nabi, itu baru ditulis abad 9 Hijriyah. Abad 9 itu 800 tahun. 800 tahun enggak ada satupun catatan. Lalu setelah 800 tahun lebih baru ditulis Ubaidillah nenek moyangnya Habaib. Itu katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Nyun sewu dan zaman mau bagi waris. Harta ini, pekarangan itu milik Mbah Yud. Siapa saja anaknya Mbah Yud harus berdasar kakak yang ada di kelurahan kan? Ada catatannya. Lalu mbah-mbah ini punya anak berapa saja cucunya Mbah Yud, harus berdasarkan catatan di kelurahan atau di Capil. Sampai sekarang zaman jenengan buyut sudah sekian orang jual semua dapat bagian 50 jutaan. Tapi bagi mereka yang ada catatannya, ini tahu-tahu ada orang datang, aku yang jaluk, aku ya buyute, nanti catatannya, nggak usah catatan. Napa saged diterima dan ngeten iki. Itu padahal masih zaman Mbah Yud, paling-paling 80 tahun yang lalu. Lah ini 800 tahun lebih nggak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah nenek moyangnya Habaib itu katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Tahu-tahu tahun 800 sekian baru dikarang kitab katanya itu keturunan. Saged dipercaya? Nggak ditulis 800 tahun iso dipercaya. Kitab nasab itu lazimnya mesti sambung bersambung. Nun sewu, ndang ditulis lho Gus. Mbah Masuk niki punya anak berapa? Punya cucu berapa? Menantu berapa? Harus ada catatannya semua. Yang masing-masing bani tanda tangan sebagai pengesahan. Nanti setelah clear semua, yang tercatat semuanya keturunannya Mbah Masud. Nanti 30 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan harus dicatat ulang. Kenapa? Mesti ada cucu baru lahir. Nggih. Ada menantu yang baru. Nggih napa nggih? Catat lagi, diupdate. Nanti 30 tahun ke depan catat lagi. Karena ada cucu lagi. Ada menantu lagi. 30 tahun lagi catat ulang lagi karena ada cucu lagi. Buku nasab itu begitu, yang terus ada namanya bersambung-sambung. Ini valid, akurat, memang cucunya gitu loh. Lah ini enggak tercatat 900 tahun. Saged dipercaya? Percaya ning permasalahan ngoten niku. Kalau kami mungkin sulit percaya, jangan kamu marahi. Tunjukkan bukti biar kami bisa percaya. Kalau kamu hanya marah-marah, nggak menunjukkan bukti dan minta kami dipaksa percaya, kepercayaan nggak bisa dipaksa, Mas. Wong cinta saja nggak bisa dipaksa, apalagi keyakinan. Halo?
Terus nyuwun sewu, andai nggak ada catatan tapi ada kepantasan, itu kami masih bisa terima kok. Ada orang Jogja, orangnya pinter, wibawa, terhormat, adabnya baik, berperadaban, ganteng lagi, cantik lagi, katanya keturunan Hamengkubuwono, podo Jogjone, sukune podo, karaktere podo, keilmuannya mirip dan mewarisi wibawa. Kalau dia katanya keturunan Hamengkubuwono, ada pantasnya apa enggak? Ada lah. Tapi kalau orang Papua ngaku-ngaku keturunan Hamengkubuwono ya apa? Pantas sama enggak? Nabi bangsane Mekah, Said Maliki Mekah, bongsone Mekah sama. Nabi sukune Quraisy, Said Maliki sukunya juga Quraisy sama. Nabi marganya Hashimi, Said Maliki Mekah sekarang Said Ahmad, marganya juga Hashimi Idrisi, marganya sama dengan Nabi. Lalu Nabi Fatonah cerdas pol, Said Maliki juga cerdas pol, hafal ribuan hadis, pantas. Nabi gagah ganteng, Said Maliki juga gagah ganteng, pas. Nabi loman sedekah, Said Maliki juga loman, santri sekian banyak nggak pakai bayar. Lo orang kayak Said Maliki itu lo, Nabi loman, dia loman, Nabi Fatonah, dia alim. Halo, Nabi berakhlak mulia, Said Maliki juga berakhlak. Nabi sukune Quraisy, Said Maliki juga Quraisy. Nabi Mekah, Said Maliki juga Mekah. Orang kayak Said Maliki dulu, kalau katanya keturunan Nabi, kita sangat percaya meskipun gak harus catatan nih, karena ada kepantasan. Halo, Nabi Mekah, mereka Yaman, beda negara. Nabi sukune Quraisy, mereka sukunya ada yang Tamimi, ada yang Qahtani, ada yang Hadrami, ada yang Al-Habsyi, sukunya beda. Nabi marganya Hashimi, mereka ada yang As-Saqqaf, ada yang Al-Attas, ada yang Al-Aidrus, ada yang Al-Aidid, ada yang Al-Katiri, ada yang Al-Haddad. Nah, mohon bantu kami bisa memahami orang-orang ini, meskipun bangsanya beda dengan Nabi, sukunya beda dengan Nabi, marganya beda dengan Nabi, plus karakternya juga enggak masuk. Nabi alus lembut, mereka ngamuan. Nabi alim pol, mereka baca kitab aja kualik. Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Nabi menata pemerintahan, mereka ngesro. Jarene Pancasila kafir, presiden togut, TNI togut, Polri togut. Karakternya jauh beda, wawasannya jauh beda, fisiknya kira-kira ganteng ke Said Maliki apa aduh? Orang yang kamu sebut itu tadi. Kalau orang fisik nggak masuk, suku beda, marga beda, kebangsaan juga beda, karakter beda, catatan nggak ada. Terus kami disuruh meyakini itu gimana caranya? Jadi kalau kami nggak yakin, ojo dimarahi. Tunjukkan bukti dan catatan biar kami bisa percaya. Dan selagi kamu nggak bisa menunjukkan catatan dan bukti, ya jangan marah kalau ada orang lain tidak percaya. Apa namanya nggak kurang ajar? Enggak lah. Dulu meyakini fulan keturunan Nabi, sekarang berubah tidak lagi meyakini fulan keturunan Nabi. Itu biasa, biasa.
Nyun sewu, saya misalnya mondok di Peloso. Ada ustadz guru kelas saya, wajahnya ganteng, mirip-mirip dengan Gus Kausar. Namanya santri, tanya nggak berani, nganggep aja. Husnudon, katanya PBNU husnudon saja. Kan gitu. Ya, biasa husnudon. Ustadz kui paling-paling dulure Gus Kausar, kan begitu, karena wajahnya mirip, berarti putranya Mbah Yehuda. Udah saya mondok di Peloso, diulang Ustadz kui dengan anggapan kui putrane Kiai Huda, dulure Gus Kausar. Setelah tamat belakangan baru tahu ternyata itu orang lain. Berdasar bukti itu ternyata orang. Saya harus tetap meyakini itu putranya Kiai Huda, dulure Gus Kausar, atau saya harus meyakini berdasar fakta. Terus saya kurang ajar apa enggak kalau berganti keyakinan itu? Enggak lah, ya mirip-mirip gitu aja lah. Ini tadi tak kira Pak Leknya ini, misalnya dari tadi suwe-suwe ibae tutu, ya nggak apa-apa dong jenenge. Dulu zaman Nabi peristiwa seperti ini ada, kasusnya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Kanjeng Nabi. Karena diangkat jadi anak angkatnya Kanjeng Nabi, orang banyak menganggap itu putranya Kanjeng Nabi. Sahabat pun takdim bermahabbah dengan niat menghormati keluarga ahlul bait Nabi. Nah, belakangan ternyata setelah Zaid ini cerai dengan istrinya, mantan istrinya Zaid dinikah Kanjeng Nabi. Geger, ini gimana? Nabi kok menikahi mantan menantunya? Diterangkan itu bukan anaknya Nabi, si perempuan itu juga bukan menantunya Nabi. Zaid itu bukan bin Muhammad, tapi Zaid itu bin Harithah. Zaid bin Harithah. Nah, terus Quran turun, wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Allah enggak bakal menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Anak angkat ya anak angkat. Dan kamu jangan memanggil anak angkat dengan panggilan anak kandung. Halo? Nah, apa hukumnya sahabat yang dulu pada meyakini Zaid ini anaknya Nabi, dan karena itu mereka banyak bermahabbah pada Zaid. Belakangan berdasar kenyataan istrinya Zaid, mantan istrinya Zaid, dinikah Kanjeng Nabi. Quran turun menyatakan Zaid bukan anaknya Kanjeng Nabi, hanya anak angkat. Lalu bagaimana hukumnya sahabat yang berubah keyakinan? Dulu berdasar husnudzon nganggep Zaid anaknya Nabi. Sekarang berdasar ayat Quran sudah tidak menganggap lagi Zaid anaknya Nabi. Sahabat kayak begini kurang ajar apa enggak? Loh, kurang ajar apa macam? Fulan dulu nganggap Habib Fulan keturunan Nabi. Ya berdasar ikut-ikutan saja. Sekarang setelah tahu bukti, kitab nasabnya gak nyambung, sukunya beda, karakternya beda, lalu orang ini keyakinannya berubah. Oh, sampean ternyata keturunannya ini toh, bukan keturunannya ini. Orang yang sekarang berubah keyakinan pada mereka itu seperti para sahabat yang dulu berubah keyakinannya kepada Zaid bin Harithah. Kalau dulu sahabat boleh dan nggak apa-apa, nggak perlu dimarahi. Sekarang pun sebetulnya sama, juga hal biasa, nggak usah dimarah-marahi, dan nggak usah dianggap pemecah belah. Ini pencerahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Lalu ada yang bilang bahas nasab nggak penting, jaga persatuan. Jaga persatuan penting, tapi bersatu dalam kepalsuan itu zong. Kepengen kita bersatu tapi clear. Apa clear itu? Dan kalau ada upaya mengungkap tabir kebatilan untuk mencapai kebenaran, jangan dianggap itu pemecah belah. Emangnya bersatu harus membiarkan kebatilan? Emangnya kalau memperjuangkan kebenaran dianggap merusak persatuan? Kan enggak juga tuh. Ulang gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, lalu katanya bahas nasab enggak penting. Jere sopo? Saya ketika akan besanan harus tahu nasabnya. Jangan-jangan kalau enggak kami teliti nasabnya, jangan-jangan Mbah Yudnya dulu begini. Apa ini? Apa? Enggak diteliti, ketaro cantik, ketaro ayu, moro-moro pek mantu. Akhirnya lahir putumu onok sing ngene. Kok gitu? Memang dulu mbahnya begitu. Salahmu nggak neliti nasab. Ayo, jadi sopo nasab nggak penting. Ini kalau zaman ambil menantu ini misalnya, itu siapa lah? Ambil menantu orang soleh, bapaknya soleh, mbahnya soleh, bayutnya soleh, mbah canggahnya soleh, aman. Andai malam pertama setelah nikah Gusinin jima nang bojone gak ndongo, saking kesusu semangat 45 mas, mantenanya langsung jima gak ada ndongo. Saya yakin cucunya, anaknya yang lahir tanpa doa ketika jima aman. Kenapa? Ini anak cucunya orang soleh. Kalaupun Gus ini sebelum jima nggak ndongo, bapak wis ndongo, mbah ya wis ndongo, mbah Yute ndongo, mbah Canggae. Itu loh perlunya nasab itu loh mas. Sopo ngarani bahas nasab nggak penting, ngawur. Paham dah? Terus kita ini unggah-ungguh karo dulur, ojo salah. Kadang kita pas kumpul reuni mindoan, ono wong ketara sik enom mok celuk dek, ngawur iki bule iku. Makane Nabi lek dawuh ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarono nasabmu, weruwono nasabmu, ben sampean ora keliru dalam bersilaturahim. Iso-iso jenengan kali Pak Tentara, nombak tentara, tiba-tiba dulur, neng dalan mau celuk dek, tiba-tiba Pak D. Setelah diurut nih, maka tetap perlu weruh nasab ini perlu. Weruh urute iki ponaan, nopo paklik, nopo misanan mas, nopo misanan adik, langutin. Nabi sing dawuh ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Podo sinau nasabmu supaya kowe kabeh iso silaturahim dengan benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo jere sapa bahas nasab kak penting. Nah terus apalagi yang ngaku-ngaku nasabnya Kanjeng Nabi, sangat penting karena ada keterkaitan hukum. Orang yang benar-benar terbukti keturunan Nabi niki guru kula niki, andai nyuwun sewu saya lebih dulu hormat pada dia, guru niki lilo ridho kalau memang benar-benar itu keturunannya Kanjeng Nabi. Yang jadi masalah itu kadung saya mendahulukan takzim ke situ, terlanjur saya mendahulukan ikram ke situ, duit 200.000 tak wehne kono, dan guru saya juga ridho karena dianggap itu keturunan Nabi. Lah ternyata bukan. Terlanjur guru kami tinggalkan, itu juga ternyata zong. Ternyata bukan, terus piye lek ngene, kepriben ngene.
Maka supaya nyuwun sewu dalam hal kami mendahulukan dia, guru mungkin di nomor 2 kan, itu tidak salah. Harus ada kepastian orang yang kita hormati bersama itu memang benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Dan kalau benar-benar keturunan Nabi, saya guru-guru itu ridho kok zaman suan ke situ dulu. Gini apa macam gini? Dalam rangka semuanya sepakat hormat pada keturunannya Kanjeng Nabi. Penting bahas nasab itu penting. Lalu kalau benar-benar keturunan Nabi, itu haram terima zakat, haram terima sedekah. Nah repotnya katanya keturunan Nabi gelem nerimo. Terus umat ini enggak memberi gimana? Memberi gimana? Nyun sewu. Kalau saya memberi dosa, saya memberi dan yakin dia keturunan Nabi, kok tetap tak beri dosa? Sebab saya melanggar perintahnya Kanjeng Nabi. Nabi melarang kita bagi zakat, bagi sedekah pada anak cucunya Kanjeng Nabi. Hadis Bukhari ini. Lah kamu dilarang memberi kok malah memberi, kan dosa. Rugi loro kowe. Wis kelangan duit oleh dosa pisan. Ya apa enggak? Saya kalau diminta tak tanya, jenengan niku sinten? Kula keturunan Nabi ora tak wehi. Saya dosa memberi sedekah zakat kepada keturunannya Nabi. Terus sampean tak wehi. Tapi saiki ngomong aku duduk keturunane Nabi, engko tak wehi. Ben ora dosa. Ada hukum fikihnya loh Mas. Terus mereka beranggapan nyun sewu yang orang ajam kayak kiai begini haram menikahi wanita mereka. Nggih. Alasannya wanita mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Bahkan kalau yang berani menikahi mereka itu dihukumi kiai taek. Ada yang ceramah begitu kok. Yang berani menikahi wanita mereka jenenge kiai taek katanya. Halo. Dan kiai Gus yang berani menikahi mereka dosa besar kiai. Dihukumi zina. Nggak akan diampuni kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Ada loh, ceramahnya ada loh. Nah meyakini bahwa wanita mereka nggak boleh dinikahi. Kadung nggak dinikahi ternyata bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Kan dia keliru lagi. Makanya membahas nasab memastikan itu keturunan apa bukan itu sangat penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu hal-hal yang sulit diterima akal. Mereka katanya keturunan ke-30. Ada yang ngaku ke-33. Ada yang ngaku ke-28. Sekarang itu hijriahnya dan 1447. Hampir 1450. Kalau hari ini masih ngaku keturunan ke-28, itu artinya 1447 dibagi 28 ketemunya 51, rata-rata jarak antar keturunan 51 tahun. Lah mosok rata-rata ibu melahirkan ketika umur 51 tahun, umur 50 nikah, 51 punya anak. Mosok begitu? Tadi sebelum sini saya mampir makan di rumah siapa tadi? Yang sekarang di Malaysia, Pak Fadil. Itu ternyata ibunya kelahiran tahun 71. Punya anak Pak Fadil ini tahun 88. Berarti umur pitulas wis duwe anak. Mriki paling 21 nikah perempuan.
dua-dua nikah, dua-dua, dua-tiga, dua-empat punya anak. Berarti jarak antara anak dengan orang tua rata-rata likuran. Nggih. Pacar napa mboten? Mungkin dan dulu nikah umur 25, 26, 27, 28 punya anak. Kan begitu. Jarak antara anak dengan orang tua likuran. Kalau likuran 25 misalnya, 250 tahun nasab ke 10. Ya apa enggak? 1000 tahun nasab ke 40. Sekarang 1447 tahun, harusnya sekarang nasab ke 59. Atau nasab ke 50 lah pantes. Kalau nasab ke 50, jarak kelahiran ini sekitar 30 tahun. Jarak nasab antar orang tua dengan anak. Wajar apa enggak orang umur 30 punya keturunan? Wajar. Nah ini ngaku keturunan ke-28. Berarti jarak rata-rata antar nasab 51. Masuk akalkah jarak antara anak senantiasa dengan ibunya 51 tahun? Kok gitu? Wong ibu itu rolikur duwe anak, 45 duwe putu, nggih napa nggih? Sudah 5 wis duwe buyut. Lah iki 51 lagi tas rapi terus nglairne. Pengakuan kayak begini nyuansu realistis, faktual, wajar, nopo mengada-ada? Hah? Lelek mengada-ngada dipercaya apa piye penangin? Catatannya enggak ada. Selama sampai abad 9, sukunya beda, karakternya beda, ngaku keturunan keberapa juga aneh-aneh itu tadi, keturunan ke-28. Terus begini para rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita itu wong Jawa itu gampang. Enggak ada catatan enggak apa-apa, enggak ada ini enggak apa-apa, tapi nyuwun bukti nopo? DNA. Asal didukung tes DNA, kami masih bisa menerima. Lah repotnya DNA-nya pun beda. Nabi itu suku Quraisy. Data DNA internasional, suku Quraisy itu J. Arab itu J, suku Quraisy J1. Halo? Nah orang yang selama ini ngaku keturunan Nabi itu golongan G. G itu ya bangsane Pemalang itu G. Tegal itu G. Batang itu G. Apa lagi? G itu apa? Batang, Pemalang, ada yang kelewatan enggak? Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Tegal, ada yang kelewatan? Ada yang belum saya sebut? Itu G. Halo. Andai DNA-nya pun masih oke, kita masih bisa oke. DNA-nya enggak nyambung, catatannya 900 tahun enggak ada, karakternya beda, sukunya juga beda, lalu katanya keturunan ke 28 enggak masuk akal, suka bercerita yang enggak masuk akal, yang itu menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi. Maka sulit, mohon maaf, kami belum bisa menerima, dan izinkan kami tetap menerima para kiai-kiai kita saja. Ngoten lho. Jadi judulnya dangu niki nderek Mbah Mas'ud mawon ngono lho. Kok repot teram. Nggih ta? Nderek Mbah Mas'ud, nderek Lirboyo, nderek Ploso, nderek Mbah Maimun Zubair, nderek Kerapia, Mbah
Mbah Munawir, terus nderek Langitan, nderek Mbah Sal Mahfud, nderek Mbah Jul Salam Kajen, nderek Gusmus, nderek kata para rawuh kiai top-top niku wis jaminan. Dan nyuwun sewu ke pondok iku ngapusi gak iso. Kenapa gak iso ngapusi? Di pondok itu cara pengajarannya Mbah Yai megang kitab, santrinya juga megang kitab. Akan memberi penjelasan yang aneh-aneh, nambah-nambahi hadis, mengurang-urangi hadis. Ya mesti kana ya kunu konangan. Wong sama-sama nyimak kita. Nah gitu loh. Aman kalau di pondok enggak kira kiai ini ngapusi, podo-podo nyegel kitab. Dan andai ada 1-2 yang alumni sukses, nyuwun sewu, ada rezeki kiai 2 juta 3 juta, lalu diaturkan pada kiai, paling ya jadi semen. Kiai di mana-mana kalau ada rezeki dari alumni dari siapa, sing dipikir alhamdulillah kena ge tuku materi nanti jadi musola, jadi pondok. Alhamdulillah kena ge tuku kitab, kena ge bayar tukang, nggak ada ruginya ikut kiai itu. Nah coba nyuwun sewu yang sering mau sangoni nggak duwe pondok, apa tonggone Tegal mau apa? Kan nggak duwe pondok sana. Nah itu sampean sangoni sampai atusan juta itu terus gaya opo? Opo dadi pondok? Opo dadi madrasah? Opo dadi TPQ? Opo dadi diniyah? Opo dadi masjid? Mboten. Ujung-ujungnya sakunya kandel memperkaya diri. Mboten salah pun manut kiai. Ono rezeki titik-titik yo 50 200 100 1000 lek pengen longgar pas longgar diatur dengan kiai mboten salah. Misalnya jenengan Suwandir Boyo teng Mbah War Mansur disangoni sampai sak pirang-pirang berorawuh mikire kiye alhamdulillah wis ngumpul iki 200 juta. Cah ayo dimulai nggali pondasi nambahi bangun. Kiai di mana manis mikirin ngono. Omahe Mbah War Mansur isiku rapate apik. Mboten rugi melok kiai, mboten rugi lek enek rezeki yang nyangoni paling-paling dadi pesantren. Lek mubalek ra duwe pondok mok sangoni akeh-akeh, dadi apa sangune? Oh, bojo maning. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu, sampean pikir monggo, enggak dipikir monggo, diterima monggo, enggak diterima monggo. Kiai itu menurut saya, orang jadi kiai itu dipilih Allah. Rata-rata nabi itu keturunan Ibrahim. Nggih napa nggih? Tapi enggak jaminan kalau keturunan Ibrahim mesti jadi nabi. Keturunan Ibrahim pun yang jadi nabi siapa? Ya yang dipilih Allah. Orang jadi nabi bukan karena keturunan Ibrahimnya, tapi karena memang dipilih. Dah, nabi harus ditaati karena nabi dipilih Allah. Mentaati nabi berarti mentaati Allah. Lalu wali. Wong ahli thariqah, ahli tasawuf khususi, suluk, wiritan. Apa ribuan ahli thariqah itu jadi wali semua? Gak wiritan jadi wali angel, gak khiziban jadi wali angel, gak iqamatu sunnah jadi wali angel. Lah sing wis tukang wiritan iki lho iku ya gak jamin jadi wali. Nggih napa nggih kiye? Akhirnya 1-2 dari para sufi itu yang jadi wali siapa? Ya yang dipilih oleh Gusti Allah. Hormati wali, tabarukanlah kepada wali, takzimlah kepada wali, karena itu yang mengangkat Gusti Allah.
Kau hormati wali berarti hormat nang Gusti Allah. Kau musuhi wali berarti musuhi Gusti Allah. Kan ngoten hadise. Saiki kiai. Kiai niku rata-rata alumni pondok ngalim kitab-kitab. Ploso sekali wisuda bisa 1000-2000. Dengan keilmuan tingkat kealiman yang sama. Gurune podo apalene alfiah podo. Lirboyo sekali wisuda ribuan. Sarang sekali wisuda ribuan. Asembako Sidogiri sekali wisuda ribuan. Jawa Timur, Jawa Tengah niki dalam 1 tahun bisa meluluskan 10.000 lebih dari semua pondok yang rata-rata bisa baca kitab alim-alim. Pertanyaan saya, apa 10.000 lulusan pondok jadi kiai kabeh? Enggak juga lagi. Ternyata dari sekian ribu lulusan pondok sing dipilih Allah jadi kiai ya 1-2. Memang jadi kiai kudu ngalim kitab kuning dhisik, mondok dhisik. Tapi setelah mondok ngalim ya gak jamin jadi kiai. Berarti jadi kiai itu dipilih oleh Gusti Allah. Kalau Nabi harus dipatuhi karena yang milih Allah, wali harus dihormati karena yang memilih Allah. Sejatinya kiai pun juga harus dimanuti para rawuh. Karena sing milih ya Gusti Allah. Dan aneh bin ajaibnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana-mana hizibe ya padha. Heman ko njaluk hizib neng Banyuwangi, hizib Nasor. Kalian njaluk hizib neng Lirboyo. Kalian njaluk hizib neng Banten ya padha ae para rawuh. Beda kiai, beda daerah, tapi ternyata menghasilkan ilmu dan wirid yang sama. Itu artinya sumbernya sama. Bahasanya Gus Ikdam, semua kiai sejatinya dekengan pusat. Napa? Dekengan pusat. Wong ilmune padha kok ternyata. Mondok di pondok yang beda, dapat hizib ijazah dari kiai yang beda, tapi ternyata prakteknya sama. Berarti dari sumber yang sama. Dekengan pusat. Manut kiai sakjane manut pusat niku wau. Sapa pusate? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mawon para rawuh, silahkan ayo jaga persatuan dengan siapapun, tapi jangan lupa panutannya, pegangannya tetap para kiai ben gak keliru dalam berakidah, biar enggak keliru dalam bersyariat beribadah, biar enggak keliru dalam berwawasan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Pun sakdereng kula donga, kula badhe ngajak panjenengan ikrar kebangsaan. Mboten napa-napa nggih? Niki mirip-mirip Sumpah Pemuda plus tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bangsa Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berkarakter satu karakter Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Berjati diri satu jati diri Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu perlu berawuh. Indonesia itu sukunya banyak, agamanya banyak, alirannya banyak. Semua aliran agama yang macam-macam itu asal kesetiaannya pada NKRI sama, ideologinya sama. Halo? Cintanya pada NKRI juga sama, rasa podo-podo Nusantara ini juga sama, karakternya sama, maka perbedaan itu enggak akan menjadi perpecahan.
Yang bahaya itu wis agamane beda-beda, sukune beda-beda, arah visi misinya juga beda-beda, ideologi berbangsa bernegaranya juga beda-beda. Sing Islam ngajak pokok Arab, sing Hindu Buddha ngajak pokok India, sing Konghucu ngajak pokok Cina, halo, sing Kristen pokok Amerika. Kalau satu tempat namanya Indonesia, sing iki nyeret ke Arab, ini nyeret ke Eropa, ini nyeret ke India, ini nyeret ke Cina, negara itu jadi endeng-endengan, jadi tarik menarik saran sini. Nunjuk konfliknya di sini. Sebaliknya para rawuh, apapun agamanya, asalkan Indonesianya sama, karakternya sama, kecintaan setianya juga sama, jati dirinya sama, maka agama beda itu masih terikat dengan rasa cita rasa Indonesia yang sama, nggak akan jadi perbedaan. Kalau kamu Islam, Muslim, jadilah Muslim, nggak usah jadi Arab. Kalau kamu Hindu Buddha, jadilah kamu Hindu Buddha, nggak usah jadi India. Kalau kamu Kristen Katolik, jadilah kamu Kristen Katolik, nggak usah jadi Barat atau Amerika. Kalau kamu Konghucu, jadilah Konghucu, tapi nggak usah jadi Cina. Apapun agamamu, karakter bangsanya tetap karakter Indonesia. Lek purun ngeten iki para rawuh, dan kita sudah membuktikan Indonesia yang majemuk bisa bersatu padu. Krono diikat rasa kebangsaan. Yaman podo Arabe, podo Islami, beda aliran, perang para rawuh. Irak podo Islami, beda aliran, perang. Afghanistan podo Islami, beda madhab, perang. Sini jangankan beda NU Muhammadiyah mas, NU Muhammadiyah malah biasa, besanannya biasa mas. Ada sini besanan NU Muhammadiyah ada. Jangankan hanya beda NU Muhammadiyah, beda aliran, Indonesia beda agama itu loh. Iso Agustusan bareng, iso karnaval bareng, ada begitu. Iso selamatan desa bareng, ada. Itu loh Indonesia mas. Jangankan hanya beda madhab, beda agama saja, rujaan bareng. Nah, apapun makannya, minumnya teh botol, ngawur ya. Apapun agamanya, tetap Indonesia. Keliru wis tak pusat ini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل وأرسل واجعل وآتي ثواب ما قرأنا من القرآن والكلمات الطيبة والصلوات النبوية والأذكار والاستغفار والمحاضرات الدينية والصدقات هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا إلى روح من كان هذا الحول لأجلي ولسببي سيمبه الشيخ مسعود وزوجته وأصوله وذريته وتلاميذه وأتباعه والمحبين له إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما ونقيهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهما بالماء والثلج والبرد وأبدلهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما وزوجا خيرا من زوجهما وأدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا
وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما اجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة ولا تجعل قبريهما حفرتين من حفر النيران اللهم إنهما أتياك فقيرين إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهما فارحمهما ولا تعذبهما إنك أنت الغفور الرحيم واجعل جميع ذلك يا الله فداء لهما من النار وإتقا من النار وفكاكا من النار وحجابا من النار وسترا من النار وأمانا من النار ونجاة من النار وبراءة من النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.